Penyakit gondongan atau mumps atau dalam bahasa medis disebut dengan parotitis ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi virus, yaitu virus paramyxovirus, atau biasanya akan menyerang pada kelenjar parotis, di mana kelenjar parotis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan air liur. Ketika air liur di situ terdapat sebuah infeksi dari virus itu, maka akan terjadilah sebuah pembengkakan. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya gondongan atau mumps atau parotitis ini merupakan infeksi yang terjadi akibat dari virus, yaitu paramyxovirus, di mana virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian akan menetap, kemudian akan berkembang biak di situ. Setelah itu akan muncullah respon dari peradangan pada tubuh manusia yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada kelenjar parotis. Oleh karena itu biasanya pada anak-anak dengan gondongan ini akan terlihat terjadi pembengkakan pada pipi, baik itu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Karena virus ini menyerang pada area yaitu penghasil saliva atau pada kelenjar parotis, maka penyebarannya pun biasanya juga melalui air liur. Jadi ketika ada seseorang yang batuk, bersin ya, ataupun meludah yang dimana itu tidak ditutupi, baik itu menggunakan masker atau menggunakan tisu, dan itu langsung terkena kepada orang lain, itu yang dapat menyebarkan virus-virus parotitis atau gondongan itu sendiri. Nah, apabila teman-teman di sini menggunakan alat makan yang secara bersamaan, itu juga dapat beresiko untuk menularkan dari penderita kepada orang yang sehat itu sendiri. Selain itu juga berciuman secara langsung itu juga dapat menyebabkan penyebaran dari virus gondongan atau mumps itu sendiri. Jadi penyebaran dari virus mumps ini bisa diakibatkan dari air liur yang langsung entah itu masuk ke dalam mulut kita ya. Kemudian apabila kita tidak mencuci tangan, kita mungkin menggosok mulut kita ataupun hidung kita, itu dapat menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh kita. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya penyakit gondongan yaitu belum pernah mendapatkan vaksin MMR atau measles, mumps dan juga rubella. Kemudian pada anak usia 2-12 tahun, karena biasanya pada usia segini adalah seseorang yang sedang aktif-aktifnya, baik itu bersosialisasi dengan teman-temannya, baik di sekolah maupun di sekitar rumah. Kemudian juga sistem imunnya masih belum kuat dan juga kurangnya menjaga kebersihan diri. Kemudian dilanjutkan dengan faktor risiko yang berikutnya, yaitu apabila terjadi kelemahan pada sistem imun, seperti memiliki penyakit-penyakit yang dapat melemahkan sistem imun seperti penyakit HIV atau AIDS, ini juga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit parotitis ini sendiri. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu di sini pernah mengajak anak-anak untuk pergi ke suatu daerah atau tempat yang memang banyak ditemukan kasus gondongan, ini juga dapat meningkatkan terjadinya penyebaran gondongan atau mumps itu sendiri. Tanda dan gejala yang dapat muncul pada penderita gondongan atau mumps ini, yang pertama pastinya yaitu akan terjadi pembengkakan, baik itu di pipi sebelah kanan maupun di pipi sebelah kiri. Nah, pembengkakan ini karena memang terjadi sebuah invasi yang masuk ya, yang ditularkan atau yang disebarkan karena dari cipratan dari air liur dari penderita yang sebelumnya nih, yang kemudian masuk, itu akhirnya menumpuk di situ ya, berkembang biak di situ virusnya, dan akhirnya terjadi sebuah pembengkakan ataupun edema. Selain itu juga akan muncul rasa nyeri. Nyeri ini biasanya akan muncul ketika seseorang itu akan menelan ataupun mengunyah, sehingga biasanya pada pasien ini akan mengalami yang namanya hilang nafsu makan atau tidak nyaman atau terjadi anoreksia, jadi tidak enak untuk makan. Kemudian juga terjadi demam. Demam ini biasanya sampai 39 derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ciri-ciri dari terjadinya sebuah inflamasi ya atau peradangan itu ditandai dengan adanya KDRT, yaitu kalor, dolor, rubor, tumor dan juga fungsiolesa. Selain itu juga biasanya mudah lelah nih pasiennya. Selain mudah lelah, biasanya juga muncul nyeri-nyeri sendi, terus kemudian mulut kering itu juga bisa muncul. Pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan melakukan tes swab di bagian pipi sebelah dalam atau yang biasa disebut dengan buccal swab.
Nah, ini untuk menentukan apakah mikroorganisme apa yang menyerang pada pasien-pasien dengan parotitis ini sendiri. Kemudian dilakukan yaitu tes darah, di mana di situ untuk melihat apakah terjadi sebuah infeksi di dalam darah. Kemudian dilakukan juga tes urin untuk melihat perkembangan infeksi yang terjadi pada saluran kemih. Jadi penyakit gondongan ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya loh. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak istirahat dan juga tidur. Kemudian juga perbanyak mengonsumsi minuman air putih. Kemudian juga apabila memang pengen makan, makanannya harus yang halus ya, atau yang lunak supaya mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian juga untuk mengurangi rasa nyeri ketika nanti mengunyah. Terus apabila memang terjadi sebuah pembengkakan ya, itu dapat dikompres baik menggunakan air hangat, atau misalkan terjadi sebuah demam bisa dikompres menggunakan air dengan suhu ruangan atau suhu normal. Selain itu juga bisa mengonsumsi obat-obatan antipiretik atau pereda dari demam itu sendiri untuk mengurangi demam yang terjadi pada seseorang yang terkena penyakit parotitis itu sendiri. Pencegahan supaya tidak sampai terjadi gondongan ini juga cukup mudah. Yang pertama yaitu mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan juga air mengalir. Jadi setelah beraktivitas apapun itu jangan lupa untuk mencuci tangan, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan sesuatu. Kemudian selain itu juga harus menghindari kontak dengan penderita, terutama jangan suka berbagi, misalkan berbagi alat makan. Nah, ini tidak boleh ya, karena ini dapat menularkan secara langsung. Kemudian selain itu juga harus memperhatikan etika batuk. Jadi ketika batuk harus ditutup, baik itu menggunakan lengan tangan ya, baik yang sebelah atas maupun sebelah bawah kalau misalkan menggunakan lengan tangan yang panjang apabila menggunakan baju panjang. Nah, kemudian selain itu juga harus menggunakan masker apabila sedang batuk, terus kemudian juga bisa menggunakan tisu. Jangan lupa untuk dibuang ke tempat sampah.